Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang berada dalam gereja maupun yang mengikuti lewat kanal YouTube di rumah masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera, Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari Minggu ketiga sesudah Paskah adalah Pendeta Abraham Ferdinandus, merupakan KMJ GPIB Efata, Jakarta. Dan dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema saksi-saksi Tuhan Yesus. Kita masuk ungkapan situasi. Kita masuki hari Minggu ketiga Paskah, bahasa Latin Misericordias Domin, artinya kasih setia Tuhan, berdasarkan Mazmur 89 ayat 2. Melalui ibadah ini kita diyakinkan bahwa sepanjang minggu ini kita akan mengalami kasih setia Tuhan Yesus dalam seluruh aktivitas hidup dan usaha kerja layan kita. Ia telah bangkit, hidup dan menang serta memberikan kasih setia dan kuasa kebangkitannya agar kita menjadi saksi-saksinya di tengah segala tantangan dan hambatan. Hari Minggu ini juga disebut Gembala yang baik, bahasa Latin Pastor Bonus. Tuhan Yesus yang bangkit selalu menjadi gembala yang baik bagi kita. Ia akan mengembalakan kita dengan keadilan dan hukumnya, sehingga kita selalu mengalami kasih setianya. Tantangan dan hambatan tidak boleh membuat kita kendor dalam tugas kita sebagai saksi-saksinya. Jemaat kita undang berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya.
Surya selamat jadi terang. Haleluya. Takkan lagi terbenam. Haleluya. Raja Agung terimalah. Haleluya. Sorak puji semesta. Haleluya. Hormat kami bergema. Haleluya. Daulah hidup yang berkah. Haleluya. Jemaat kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Demikian nas pembimbing dari Injil Markus 10 ayat 19 dan 20. Terimalah salam rasuli kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang selalu baru dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami setiap hari. Saat ini kami datang mengakui kesalahan dan dosa yang tersembunyi di dalam hati, pikiran, maupun yang tampak dalam sikap, tutur, dan laku kami terhadap anggota keluarga maupun sesama. Kami mengakui belum menjadi saksi yang setia. Terkadang kami takut dan kalah terhadap tantangan. Ampunilah kami, ya Allah. Baharui dan penuhilah kami lagi dengan kasih setia-Mu. Berilah kami kuasa dan semangat. Lengkapilah kami dengan karunia Roh Kudus dan keberanian untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang.
Gembalakanlah kami, ya Gembala yang baik. Halau semua keraguan, ketakutan, bahkan halangan dan ancaman di langkah dan jalan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam rumpun pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Sabdamu ya Tuhan adalah suluh bagi langkah dan jalan kami. Dan seluruh kehidupan yang kami jalani selama seminggu yang lalu, kami bersyukur karena sabdamu telah menerangi dan menuntun kami. Dan menjalani kehidupan di minggu yang baru, minggu ketiga Paskah, kami juga selalu dan senantiasa mau diterangi oleh sabdamu dan digembalakan oleh Sang Gembala yang baik. Sang hidup itu yakni Yesus, Tuhan kami. Karena itu kami semua yang ada di ruang ibadah ini, di gereja ini maupun ruang ibadah kami di rumah masing-masing, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menjamah kami, menghalau semua keraguan, keberatan hati, pikiran dan hidup kami. Halau semua kepenatan dalam hati kami, hidup kami. Biarlah kami siap menyambut sabdamu. Sabdamu mengisi ruang-ruang hati hidup kami. Menerangi dan menghalau kegelapan. Dan memberi kami tuntunan yang baru. Firman-Mu, sabdamu menjawab semua persoalan kehidupan kami. Pribadi, keluarga maupun jemaat kami di sini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap menyambut sabdamu. Amin. Silakan berdiri Bapak Ibu Saudara untuk mendengar sabda Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rasul-Rasul di hadapan Mahkamah Agama, Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan kemuliaan Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa kabar? Ibadah di minggu ketiga Paskah ini kita pahami ibadah itu perayaan. Jadi di hadapan Tuhan kita selalu dengar ajakan Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itu di hadapan Tuhan jangan berbeban berat, jangan rasa berat gitu ya. Karena saat kita masuk pintu gedung ibadah ini, saat kita duduk di ruang ibadah kita, di rumah masing-masing, kita sudah katakan kepada Tuhan, ambillah beban beratku. Bapak Ibu saudara-saudara, di minggu ketiga Paskah ini kita dituntun oleh tema menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ada dua macam saksi. Ada saksi yang benar, saksi yang setia, tapi ada juga saksi palsu, saksi yang tidak benar, saksi yang tidak setia. Nah, saksi yang benar, saksi yang setia itu dia senantiasa setia menyaksikan tentang Tuhan Yesus, setia menyaksikan tentang kabar baik, Injil, kerajaan Allah, kebenaran, kebaikan melalui kata dan perbuatan, meskipun banyak tantangan, banyak hambatan, banyak niat jahat, banyak rencana-rencana jahat yang berusaha mencegahnya, berusaha menghalanginya,
berusaha bahkan menyakiti, bahkan membunuhnya. Itu saksi yang setia. Namun saksi palsu, saksi tidak benar, mereka melakukan segala sesuatu, bersaksi hanya untuk kepentingan diri. Ya, yang penting saya untung. Kalau saya tidak untung, saya tidak mau menjadi saksi. Karena itulah yang menjadi motivasi mereka. Ketika mereka menghadapi tantangan dan hambatan, ya mereka kabur. Mereka tidak mau. Dan mereka siap untuk membalikan kebenaran menjadi ketidakbenaran. Nah, itu. Jadi dua macam saksi itu. Nah, yang pasti kita semua yang hadir beribadah kepada Tuhan di minggu ketiga Paskah ini, baik yang sedang beribadah di rumah, jemaat sejahtera maupun jemaat-jemaat lain yang mengikuti ibadah saat ini, mendengar khotbah saat ini, kita semua sepakat untuk memilih menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang setia, saksi yang benar, saksi yang siap menghadapi tantangan apapun. Yang penting saya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu pilihan kita. Ya. Dan saya yakin kalau itu komitmen dan pilihan kita di minggu ketiga Paskah ini, maka seluruh kehidupan kita sepekan mulai saat ini sampai Senin, sampai Sabtu lagi, kita akan melihat bahwa misericordias Domine, ya, kasih setia Tuhan itu akan selalu memenuhi kehidupan langkah dan jalan kita. Pastor Bonus, sang gembala yang baik itu, akan menggembalakan kehidupan kita, pribadi, sekeluarga kita, pekerjaan usaha kita. Dan kalau sang gembala yang baik itu dia menggembalakan kita, maka tantangan apapun, hambatan apapun, niat jahat apapun, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya bagi kita, bukan kita. Nah, ini juga yang dialami oleh Simon Petrus dan teman-temannya. Kita baca di dalam ayat pasal 5 ayat 12, dikatakan di sana bahwa mereka bersaksi, mereka melakukan banyak tanda dan mujizat, dan semua orang percaya. Mereka selalu berkumpul di Serambi Salomo di bait Allah dalam persekutuan yang erat. Ayat 13 pasal 5 mengatakan orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Makin banyak lama-kelamaan bertambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Ayat 14. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan para rasul ini memunculkan kemarahan yang besar, iri hati dari para imam dan juga orang-orang Saduki. Ini ada kelompok orang Saduki, dan kita tahu kelompok Saduki itu adalah kelompok imam yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Sehingga ketika para Petrus dan para rasul memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, nah kelompok ini bergabung dengan para imam untuk berusaha menghalangi, mencegah pemberitaan para rasul. Itulah yang menyebabkan di pasal 5 ayat 17 sebelum bacaan kita, para rasul ini menjebloskan para rasul oleh imam besar di dalam penjara. Para rasul dijebloskan oleh para imam dan mazhab Saduki ayat 17. Mereka sakit hati, marah besar, iri, dengki, lalu menyuruh untuk menangkap para rasul itu dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Ini tantangan.
Ini hambatan yang selalu dialami oleh saksi-saksi Kristus yang setia dan benar, yang hanya menyaksikan tentang Tuhan Yesus bagi banyak orang, menceritakan kebaikan-kebaikan, mujizat-mujizat, kuasa Tuhan Yesus yang mati dan bangkit lagi. Diberitakan. Pikir para imam besar dan kelompok Saduki ini, ketika mereka memenjarakan Petrus dan para rasul, berhentilah tugas kesaksian. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang dipikirkan manusia bukan dipikirkan Allah. Sehingga ketika kita baca seterusnya, para rasul ada dalam penjara, ayat 19 dari bacaan pasal 5 sebelum bacaan kita, Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Malaikat diutus Tuhan membuka pintu. Jadi ketika kita menjadi saksi yang setia, menjadi saksi yang benar, ada tekanan, ada jalan yang tertutup bagi usaha kerja kita, ada lingkungan yang cenderung mengisolasi. Pandemi ini berusaha mengisolasi kita, tapi Tuhan bertindak. Ada saja cara Tuhan, dan Tuhan tidak pernah kurang cara Bapak Ibu Saudara untuk membebaskan kita dari semua belenggu. Dan itulah yang terjadi. Petrus keluar dan dikeluarkan dari penjara dan diperintahkan pergi ke bait Allah dan beritakan firman di sana. Mengajar tentang Tuhan Yesus. Bersaksi terus. Jangan biarkan sesuatu apapun menghentikan tugas kesaksian kita. Ini misi. Misi Allah, misi Kristus, misi gereja. Dan misi itu ada di pundak kita masing-masing. Kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Pribadi, keluarga, dan persekutuan. Diaken, penatua, pendeta, warga jemaat, pemusik, pemandu pujian, semua kita yang bertugas, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah saksi. Kita tidak harus menjadi seperti Petrus dan para rasul. Kita bersaksi dengan kehidupan kita masing-masing. Berbuat baik di kantor, hubungan suami istri, orang tua, anak, tetangga, teman kerja, sahabat, ya, ketemu orang di jalan, itu tugas kesaksian. Kita tidak harus menjadi pendeta, diaken, penatua untuk bersaksi. Tugas lain lagi, itu fungsi lain. Tetapi kesaksian kita terbuka melalui diri kita, penampilan kita, kehadiran kita, ucapan, perilaku kita. Orang melihat, ini ternyata inilah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Saksi-saksi Tuhan Yesus yang setia. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu ketika ada niat jahat kepada para rasul, mereka memerintahkan pengawal supaya pergi ke bait Allah dan mengambil rasul-rasul yang sedang mengajar itu. Lalu ketika dihadapkan lagi di pengadilan agama Sanhedrin, majelis tinggi agama Yahudi, dikatakan dalam bacaan kita, mereka dengan keras melarang. Kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Nama siapa? Ya, para imam dan para Saduki ini melarang Petrus dan para rasul mengajar dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara. Padahal nama Yesus itu nama penuh kuasa. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala kuasa di sorga dan di bumi dan di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Masakan mereka dilarang?
mengajar, memberitakan Injil dalam nama Yesus. Sementara nama itu, nama yang agung, nama yang mulia, nama Yesus Yosua, Juru Selamat. Jangan ada kuasa apapun Bapak Ibu Saudara melarang kita untuk berseru dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan bagian lain mengatakan, barang siapa yang berseru dalam nama Yesus, dia akan diselamatkan. Nah Bapak Ibu ini yang begitu ya. Jadi masakan kita takut? Karena itu ketika mereka dilarang keras, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Nah ini hak jawab. Di dalam sebuah pengadilan kan, mereka sedang diadili. Ada hak sebagai tertuduh, tapi ada hak jawab. Nah hak-hak ini harus kita pakai juga dalam pelayanan kita. Terkadang kita menuduh orang begitu, begini, begono, tapi kita tidak memberi ruang untuk dia menjawab. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terkadang menimbulkan kekacauan dalam jemaat. Jadi kalau kita menuduh, memprasangkakan seseorang melakukan itu ini, kita juga harus memberi ruang untuk dia menjawab. Ini Petrus menjawab di hadapan para imam besar dan para kelompok Saduki yang melarang mereka dengan keras. Dengan keras ini menjelaskan tentang ancaman. Ini diancam. Ini luar biasa. Tapi Petrus bilang apa? Ayat 29 Bapak Ibu. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Oh ini tegas. Ya, ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah di dalam Kristus yang telah bangkit. Inilah yang harus kita wujudkan sebagai saksi Tuhan Yesus yang setia. Tidak boleh takut kepada manusia. Ya, setan pun tidak boleh ditakuti gitu. Ya, setan lebih kuasa besar kan? Manusia kecil. Ya, di dalam dunia ini hanya dua kuasa yang besar, kuasa setan dan kuasa Tuhan Yesus. Manusia itu ya tinggal dilihat dia lebih dikuasai oleh kuasa apa? Kuasa setan, berarti dia akan bertindak seperti setan. Nah, para imam ini sedang mewujudkan kekuasaan mereka, kekuasaan agama yang sudah dikuasai oleh kuasa iblis, kuasa setan. Sehingga ketika mendengar para murid memberitakan, mengajar tentang nama Yesus, itu muncul kemarahan besar, iri hati, upaya untuk menghalangi, untuk mencegah. Ini pekerjaan setan. Hanya masuk melalui pemimpin-pemimpin agama. Jadi kalau kita menghadapi situasi itu dalam tugas kesaksian kita, di kantor kita bekerja keras, rajin, jujur, adil. Lalu Tuhan berikan kita satu tempat, dipromosikan untuk satu jabatan, suatu tugas yang baik. Lalu ada rekan kerja atau ada orang lain berusaha mencegah. Ini pekerjaan setan. Tidak usah melawan dengan kekuatan manusia. Berdoa siang dan malam. Dan Tuhan Yesus akan bertindak. Berseru, Tuhan Yesus, Engkau melihat aku bekerja dan Tuhan memberikan satu tempat, satu kedudukan, satu jabatan, satu tugas yang mulia ini. Tapi Engkau melihat ada orang yang berusaha menghalangi dan menjatuhkan, memfitnah kiri kanan, menjelek-jelekan. Urusan Tuhan dengan dia, bukan urusan kita. Jadi kita harus lebih taat kepada Allah. Taatlah kepada Allah, Bapak Ibu. Taatlah kepada Tuhan Yesus. Ya, manusia bisa mengancam kita. Kalau Yesus Tuhan kita sudah taat kepada Allah Bapanya sampai mati disalib namun bangkit
dan naik ke surga dan menjadi raja semesta, maka seperti itulah kita sebagai saksi-saksi. Dan sesudah mereka bilang kita harus lebih taat kepada Allah, langsung di situ pun mereka menyaksikan, meyakinkan para imam dan orang-orang Saduki ini bahwa apa yang sudah mereka lakukan kepada Tuhan Yesus, mereka membunuh dia, namun dia bangkit. Itu yang membuat mereka makin sakit hati. Tapi ayat 22, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi di dalam kita Roh Kudus bekerja, Allah bekerja. Dan di dalam firman Tuhan bagian lain, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Jadi ini keberanian, kuasa kebangkitan Kristus harus memberikan kita keberanian. Dia bangkit, maka kita juga akan bangkit. Semangat kita bangkit, kepercayaan iman kita bangkit, ketaatan kita bangkit. Semua apa yang membuat kita lemah, dengan kuasa kebangkitan Kristus, dengan kesediaan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan rohnya, kuasanya, menggerakkan kita sedemikian rupa. Tulang-tulang kita yang lemah, tantangan yang menakutkan kita, bahkan pandemi virus corona ini, dampaknya yang begitu sangat kita rasakan, menyusahkan kita, tidak boleh membuat kita berhenti menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Dan jangan biarkan kuasa apapun melarang kita untuk menyerukan nama Tuhan Yesus. Nah, terkadang kan kita takut ya. Dan kita pernah nonton Chris John ya. Ketika dia menang lalu dia bersaksi, ya saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, ini hal-hal yang sederhana. Dan kita takut. Ya, siapa kita? Saksi Tuhan Yesus. Inilah tugas kita di Minggu Misericordias Domini, Minggu kasih setia Tuhan, Minggu Pastor Bonus, gembala yang baik. Tuhan Yesus yang bangkit, dia menjadi gembala yang baik, dan kita kawanan domba gembalaannya, siap dibimbing olehnya dalam semua tugas kerja kita sebagai saksi-saksinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
silakan berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita naikkan syafaat kepada Tuhan, kita berdoa, dan saya akan memberikan kesempatan bagi saudara, Bapak Ibu untuk mendoakan doa pribadi masing-masing. Kita berdoa. Ya Tuhan, Yesus, nama-Mu berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan saat ini kami semua di ruangan ibadah gedung gereja dan di ruang ibadah rumah kami masing-masing tunduk. Tetapi hati kami naik kepada Tuhan, memuliakan Engkau, dan menyampaikan doa-doa pribadi kami kepadamu. Bukalah telingamu ya Tuhan dan dengarlah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan menentukan waktu yang indah menjawab doa-doa kami. Yang sudah kami panjatkan, serukan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sebagai persekutuan menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para menteri, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai RT, RW, lurah. Tuhan memberkati pemerintah kami, menjalankan pemerintahan dengan adil dan benar, menggunakan kekuasaan untuk melayani dan mendatangkan sejahtera, menghalau semua tindakan-tindakan yang memecah belah kehidupan masyarakat dan bangsa, mengatasi berbagai kekacauan, teror, bahkan dampak dari pandemi COVID-19, berusaha meyakinkan masyarakat untuk melakukan semua upaya untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Vaksinasi yang sedang dilakukan, biarlah Tuhan memampukan kami juga sebagai warga bangsa, agar kami dapat mendukung semuanya, dan tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar terkait dengan vaksin yang sedang suntik. Kami percaya jika kami menerima semua itu, bahkan vaksinnya, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah suci-Mu akan menguatkan, menyehatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam isu perombakan kabinet kami serahkan kepada Tuhan, agar orang-orang terbaik yang terpilih untuk menjalankan tugas pemerintahan selanjutnya bersama Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan gereja Tuhan. Tuhan memberkati gereja di dunia, di Asia, di Indonesia, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Memberkati fungsionaris Majelis Sinode, persiapan persidangan Sinode ke-21 bulan Oktober. Tuhan beri hikmat supaya fungsionaris Majelis Sinode menjadi saksi-saksi yang benar, merencanakan segala sesuatu dengan benar,
dan tidak ada hal-hal yang rencana-rencana yang tidak berkenan kepada Tuhan dilakukan dan direncanakan. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati seluruh utusan, jemaat-jemaat, majelis jemaat yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya sidang gerejawi yang juga adalah pesta iman akan berlangsung dan semua peraturan gereja, tatanan bergereja, pemilihan fungsionaris yang akan berlangsung, semuanya berlangsung dan orang-orang yang terbaik juga yang Tuhan pilih. Terima kasih ya Tuhan, Bapak Mupel, khusus Jakarta Selatan, Tuhan memberkati dalam memusyawarakan segala tugas panggilan pengutusan di Jakarta Selatan. Memberkati majelis jemaat, dan seluruh warga jemaat di Mupel Jakarta Selatan. Secara khusus hamba berdoa bagi PIB Jemaat Sejahtera Jakarta Selatan. Tuhan memberkati hambamu, Pendeta Benjamin Luanavesi dengan istri dan anak-anak, memberkati PHMJ dan keluarga dan pekerjaan pelayanannya, juga seluruh presbiter, diaken, penatua. Tuhan pilih orang-orang urapan Tuhan yang kau pilih, kau utus sebagai saksi-saksi Tuhan dalam mengelola penata layanan di jemaat. Bersama dengan pengurus Pelkat, komisi, juga pelayan PAPT, juga pegawai kantor sekretariat, juga pemandu pujian, pemusik, operator sound multimedia, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Kami mau menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan memberkati usaha kerja, rumah tangga, keluarga, semua pelayan-Mu, bahkan tenaga-tenaga keamanan yang mengamankan kehidupan pelayanan, tentara, polisi yang juga Tuhan selalu pilih urapi untuk menghadirkan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, dalam lingkungan beribadah. Tuhan memberkati lembaga TNI dan Polri di negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati juga seluruh warga jemaat, orang-orang kaya, pengusaha, orang-orang miskin, terlantar, yang sempurna dan kuat, yang sehat, juga yang lemah, yang miskin, Papa, yang cacat, kaum disabilitas. Tuhan Yesus, jamah kami semua. Kami percaya dalam seluruh keberadaan kami sanggup dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus tanpa takut dengan keberadaan, tantangan, hambatan yang kami alami. Tuhan memberkati jemaat-Mu, kegiatan-kegiatan pelayanan, termasuk juga BPPJ. Tuhan memberkati, mengurapi tetangga-tetangga di sekitar kehadiran gedung ibadah ini, jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan ya Tuhan semua upaya untuk menjalankan program kerja dan anggaran 2021-2022. Tuhan memberkati jemaat, Mupel, bahkan majelis sinode. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang didoakan di jam 10 ini, keluarga Bapak Afril Sarayar, Bapak Coki Prabowo, Ibu Roro Hari Supatmi, Bapak Jabes Kolos Solini, Bapak Agus Sutarwo, Bapak Janto Supriyatna, Bapak Immanuel Sudaryanto, Bapak Basuki, Bapak Peter Lawalata, Bapak Samuel Pati. Tuhan mengenal keluarga-keluarga kami ini, semua pergumulan, semua harapan, kerinduan, keadaan, kesehatan, sukacita Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sakit. Tuhan memberkati, menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Bapak Natua Gultom, juga Beneti Armando Samusir, Bulumintu Istiadi Jiono, Bapak Morris Subai, Bu Yohana Lemena, Ken Agus Tarwo, Bu Silalahi, Bu F Tambunan, Bu Basuki, Bu Julin Lomboan, Bu Leni Patiata, Bu Evelyn Nitapati, Bu Darmila Benjamin, Bu Dwianti Patiata, Kaluki Kesaulia,
Saudara Anton Samson, Yaken Martina Kesaulia, Bapak Perdamen Ginting, dan Ibu Sinta Mardiningsi. Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan saudara kami ini, dan berikan mereka kesehatan, kesembuhan, dan kepulihan. Kami serahkan saudara kami yang sakit karena COVID dan dirawat tempat-tempat isolasi di rumah maupun isolasi yang disiapkan pemerintah. Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Tuhan juga memberkati tenaga medis, para dokter, suster, bahkan tenaga-tenaga sukarelawan, tim Satgas Nasional, juga lingkungan lokal. Tuhan juga memberkati agar mereka selalu bekerja keras dan cerdas untuk mengatasi semua dampak. Sehingga kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang mengandung kuasa, COVID-19 dan semua varian bahkan dampaknya, Tuhan Yesus akan singkirkan dari dunia ciptaanmu, terlebih dari bangsa dan negara kami Indonesia, dan di lingkungan kami, rumah keluarga kami, bahkan tubuh kami. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, karena nama itu mengandung kuasa yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang masih bayi di dalam kandungan, Tuhan jaga pelihara. Yang masih dalam gendongan, Tuhan juga lindungi dari segala sakit penyakit kelemahan. Juga yang sedang bersekolah dari playgroup TK sampai perguruan tinggi, menghadapi ujian-ujian, menunggu hasil ujian, merencanakan untuk melanjutkan studi di kelas sekolah yang baru, universitas. Tuhan memberkati yang sedang bergumul untuk menyiapkan, menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi di dalam dan di luar negeri. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah anak-anak kami untuk dapat menyelesaikannya. Yang bersuka cita karena kelulusan, kelahiran anak, masuk rumah baru, naik jabatan, peroleh tugas baru, peroleh keturunan, usia baru, kelahiran maupun perkawinannya, Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Dan terus hadirkan mujizat dalam semua hal yang mereka alami. Yang dalam bersedih karena kehilangan sesuatu, orang yang dicintai, Tuhan panggil pulang ke dalam kemuliaan. Karena masih mengalami kegagalan dalam usaha, dalam pergaulan, perjodohan, keluarga-keluarga, jemaat yang mengalami kekacauan karena hal-hal kecil, perceraian. Tuhan, tolonglah supaya kehidupan kami kembali harmonis, bahagia, utuh, satu, dan tidak membiarkan suatu kuasa apapun menghancurkan bangunan keluarga indah yang Tuhan telah ciptakan itu. Keturunan yang keluarga suami istri rindukan, Tuhan juga jamah urapi hubungan suami istri dan berikan keturunan. Dan mereka anak-anak kami yang membutuhkan jodoh, pendamping hidup tulang rusuk, kami serahkan Tuhan yang merancangkan semuanya. Tuhan akan menghadirkan secara ajaib bagi anak-anak kami, bagi pemuda-pemudi gereja kami. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semua, anak-anak muda, remaja, teruna, dari pengaruh obat-obatan, narkoba, bahkan pergaulan bebas. Tuhan lindungi, sehingga warga gereja terus menjadi saksi Tuhan Yesus yang setia. Terima kasih ya Tuhan, kami semua yang melayani saat ini, hamba pemberita firman, diakan penatua pelayan liturgi, juga pemandu pujian, pemusik, operator multimedia sound. Tuhan memberkati kami, sempurnakan pelayanan kami, juga petugas-petugas web streaming. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan semuanya, dan jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita masuk dalam pengucapan syukur. Demi kenyamanan bersama, jemaat di gedung gereja ini dihimbau untuk memberikan persembahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan mengikuti arahan dari presbiter yang bertugas. Atau apabila Bapak Ibu sekalian dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tersedia di depan bangku jemaat. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah Alkitab dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22 yang menyatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2, sekarang bersyukur. Tangan sendiri dan
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber hidup, kami bersyukur karena kebangkitan Yesus Kristus membuat hidup kami berarti. Kepadamu kami membawa persembahan syukur dengan hati tulus ikhlas, sebagai tanda kesediaan kami mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kami untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk jemaat. Mohon perhatian untuk pokok warta 18 April 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual melalui channel YouTube GPIB Sejahtera pada hari tanggal Rabu 21 April 2021 pukul 19 dengan PF Pendeta Benjamin Lohana Pesi, Presbiter bertugas Sektor Pelayanan 2. Ibadah virtual Pelkat PKP GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada hari tanggal Sabtu 24 April 2021 pukul 15 WIB dengan pelayan firman Penatua Petrus Suharjono. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat PKP. ID Zoom akan diberikan kemudian melalui WhatsApp Group. Ibadah virtual Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Sejahtera akan dilakukan secara virtual pada hari tanggal Sabtu 24 April 2021 dengan pelayan firman Penatua Jesse HD Noya. Mohon partisipasi seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Pelayanan Paskah Gabungan Pokja PLP PGI Jakarta, GKI Layur, GKI Wahid Asim, GPIB Sejahtera, GPIB Bukit Muria, GKJ Pondok Gede, dan GKP Rehoboth akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 28 April 2021 pukul 13.30 bertempat di Lapas Rutan Cipinang. GPIB Sejahtera bertugas sebagai pelaksana ibadah virtual melalui Zoom. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 18 April sampai dengan 24 April 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Abraham Ferdinandus, Ketua Majelis GPIB Evata yang melayani kita pada ibadah pagi pukul 10.00 WIB. Atas pelayanan yang diberikan, kami Presbiter GPIB Sejahtera DKI Jakarta yang bertugas beserta seluruh warga jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih untuk warta jemaat. Bapak Ibu disilakan berdiri. Siap jalani kehidupan, lakukan semua usaha kerja, pelayanan, keseharian di mana saja. Yakinlah Sang Gembala yang baik, Tuhan Yesus, akan selalu menggembalakan kita, memberi kuasa, kasih, perlindungannya, supaya kita tetap menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang setia. Murka
Matangkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala yang baik, persekutuan Roh Kudus tinggal beserta dan memberkati kehidupanmu dan seisi rumah tanggamu, usaha kerja pelayananmu, kegiatan sehari-hari dimanapun, dari sekarang sampai selama-lamanya.